pujaanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025. Tuhan Yesus sabar dan setia. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat rohani dan juga sehat jasmani, tambah mengenal, tambah mengasihi Tuhan, sehingga hidup saudara menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang saudara lakukan, kerjakan, diberkati Tuhan, supaya bisa jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari mengenai dua tokoh yang namanya sama, tapi pilihan hidupnya beda dan akibatnya, hasilnya tentu beda. Ya, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan supaya kita mengerti waktu kita mempelajari dan kita dapat memilih yang benar tentunya dan mempraktekkannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Sampai hari ini Ebenezer. Haleluya. Bapa, mohon ampun buat semua dosa kami kepada Tuhan, kepada sesama, dan mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami ingin dosa kami diampuni, doa kami didengar Tuhan, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami mau mempelajari firman-Mu mengenai Ananias. Mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Ananias. Hari ini kita mempelajari nama ini dengan dua tokoh yang berbeda. Mari kita dengar Alkitab. Pertama, latar belakangnya dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara dan kita juga buka Alkitab kita. Tuhan memberkati. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun.
Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara, Ananias yang pertama yang kita baca tadi adalah Ananias orang benar, murid Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Dia adalah orang yang saleh, hidup menurut firman Tuhan. Hal ini disaksikan kembali oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16. Paulus menyaksikan bahwa Ananias saleh, hidup menurut firman Tuhan, terkenal baik di antara komunitas semua orang Yahudi, terkenal baik, saudara. Ya. Ananias ini yang melayani Saulus, hatinya baik, berbelas kasihan, taat kepada Tuhan. Walaupun saat itu Saulus itu sangat jahat, sangat kejam. Dia menganggap benar untuk membunuh, memenjarakan, menyiksa orang-orang percaya. Ananias dengan taat melakukan kehendak Tuhan, melayani Saulus dan membaptisnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu Saulus menjadi saksi Kristus yang efektif. Ananias adalah alat Tuhan untuk melayani Saulus, sang rasul besar itu, yang dipakai Tuhan luar biasa. Sedangkan satu lagi kita lihat mengenai Ananias di dalam Kisah Para Rasul 5. Ini beda. Ananias dalam Kisah Para Rasul 5 mempunyai istri yang bernama Safira. Ya. Dicatat dia hatinya dikuasai iblis. Ya, jahat, munafik, hatinya gak lurus di hadapan Tuhan, pura-pura baik, ya. Persis seperti lalang yang tumbuh di antara gandum, akhirnya akan kelihatan motivasinya. Dia seolah-olah mau kejar pujian dari manusia.
Dia dan istrinya Safira sepakat bersekongkol dalam kejahatan ketidaktaatan. Mereka mau dipuji-puji banyak orang karena baik, suka memberi. Jadi suka menonjolkan diri, bukan murid yang sejati. Ya. Mereka mendustai Roh Kudus. Ya. Mereka bernazar tapi tidak menepati. Cinta akan uang, cinta akan mamon, cinta akan pujian, penghormatan dari manusia. Berarti tidak percaya sungguh kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya. Hosea 10 ayat 2a mencatat hati mereka licik dan akibatnya mereka harus menanggung akibat kesalahan. Mereka mati binasa dalam satu hari. Kenapa? Karena hatinya dikuasai iblis. Persis seperti yang dicatat 1 Samuel 16 ayat 14, ketika roh Tuhan mundur meninggalkan Raja Saul. Karena apa? Hatinya dikuasai iblis. Kelihatannya melayani Tuhan, padahal motivasinya salah. Motivasinya menyimpang, tidak hormat berarti kepada Tuhan, tidak taat, ya, tidak sungguh-sungguh. Dosa Ananias dan Safira itu mendustai Roh Kudus, ya, mengingkari pimpinan Tuhan, hidup angkuh, tamak, cinta kekuasaan, pujian dari orang, pujian dari manusia. Mereka sengaja berdusta, sepakat. Seharusnya suami istri itu sepadan untuk saling menolong supaya hidup tambah hari tambah benar, tambah sesuai firman, bukan sepakat untuk melakukan yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi mari kita ingat, jangan kita membanggakan perbuatan-perbuatan amal, perbuatan baik kita. Alkitab bilang kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Artinya apa? Gak usah pamer, gak usah pengen dipuji orang, karena semua kesempatan baik itu anugerah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita kembali kepada Ananias yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 12 sampai 16. Ananias ini berbeda dengan Ananias suami Safira. Namanya sama, saudara. Tapi pilihan hidup, kelakuannya sangat berbeda. Tentu hasil akhir, upah yang tersedia pasti tidak sama. Ya, dia saleh, hidup menurut firman Tuhan, terkenal baik di antara semua orang Yahudi. Orang benar, murid Tuhan, taat firman Tuhan. Apa buktinya? Bukan cuma ngomong, ada buktinya. Ketika Tuhan menyuruh dia melayani Saulus, dia taat. Taat dan setia. Hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga cara pandangnya seperti Tuhan. Matius 9 ayat 36 mencatat, Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang, dia melihat dari sudut pandang rohani. Mereka itu persis seperti domba tak bergembala, gak jelas hidup untuk apa, mati kemana, gak jelas. Mungkin mereka kaya, tapi gak jelas hidup untuk apa, matinya mau kemana.
Mungkin juga mereka orang biasa, bahkan mungkin orang sangat sederhana, berkekurangan, tapi sama, gak ngerti. Hidup ini sementara, mati bisa tiba-tiba. Hari kiamat bisa datang tiba-tiba. Kita tahu, kita dengar, kita saksikan apa yang terjadi di dunia belakangan ini. Apakah kita merasa berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa seperti mata Tuhan melihat? Seperti Ananias melihat ketika Roh Tuhan mengajari dia berbelas kasihan. Lebih daripada rasa takut dan gentarnya kepada Saulus, dia taat dan memiliki hati yang berbelas kasihan. Matius 9 ayat 36 versi terjemahan firman Allah yang hidup. Ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang, sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tak berkembang. Benar, kita sangat bersyukur kalau kita sungguh-sungguh mengerti siapa kita, bahwa Tuhan adalah Bapa kita, Bapa yang kekal, Bapa yang berkuasa, Bapa yang sempurna, Juru selamat satu-satunya, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Apapun keadaan kita tahu kita anaknya. Kita tahu kita dikasihi Tuhan. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Semua yang terjadi di dunia sementara. Tujuan kita adalah sorga yang kekal dan mulia. Tetapi orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, mereka tidak tahu loh, hidup ini untuk apa. Gak ngerti hidup ini untuk apa. Dan bagaimana kalau saya mati? Kemana saya akan pergi? Atau bagaimana nasib saya? Gak ngerti. Tidak tahu. Jadi melalui firman Tuhan ini, mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh taat mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan melihat jiwa-jiwa. Seperti mata Ananias melihat Saulus. Kita harus bersaksi supaya banyak orang kenal Tuhan Yesus. Minta dari Tuhan belas kasihan, ya, supaya hati kita tergerak, ya. Karena banyak orang yang hidup terus dalam dosa, terikat dalam dosa, tidak mengerti bahwa akan ada penghakiman kekal. Saudara, tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta yang pertama di Yerusalem, kita sudah mempelajari. Telah diadakan pertemuan di Madrid, Spanyol, pertemuan misi internasional, dan diputuskan tahun 2023. Perayaan 2000 tahun Hari Raya Pentakosta. Apa maksudnya? Penginjilan, pelaksanaan amanat agung harus lebih giat. Setiap hari harus bersaksi dengan perkataan dan perbuatan. Sekarang sudah tercatat sekitar 2,8 miliar orang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi masih banyak lagi yang tersesat, belum tahu ya kemana mereka akan pergi sesudah kematian, dan tidak mengerti untuk apa hidup. Jadi hidup asal-asalan. Maukah kita dipakai Tuhan untuk melaksanakan amanat agung seperti Ananias? Kalau kita mau sungguh-sungguh memberi diri untuk dipakai Tuhan, melaksanakan kehendaknya, siapapun kita, maka Roh Kudus akan memberi bantuan, keberanian, bimbingan untuk kita bisa jadi saksi Kristus yang efektif. Saksi Kristus yang efektif di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5 adalah orang-orang yang bersedia menderita bagi kerajaan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu.
dalam terjemahan sehari-hari, keteguhan hatimu itulah yang membuktikan bahwa Allah selalu bertindak adil terhadap manusia. Kalian akan dinyatakan layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah karena sekarang kalian menderita dalam kesetiaanmu pada kerajaan itu. Jadi kalian dipandang layak untuk masuk ke dalamnya. Siapkah kita mau menderita bagi Kristus? Artinya apa? Tidak hidup semau-maunya, tapi apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Maka itu yang kualifikasi itu yang layak masuk kerajaan surga. Kapan saja Tuhan datang pada hari kiamat, orang-orang dengan kriteria kualitas seperti itu pasti mengalami pengangkatan, rapture. Tapi yang cuman masuk gereja, duduk aja, nggak buat apa-apa, tidak melakukan amanat agung, tidak seperti punya hati Ananias, ya, tetapi yang hidupnya tidak sungguh-sungguh cinta Tuhan, berarti tidak siap sedia waktu Yesus datang. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa hidup adalah pilihan. Nama boleh sama, tapi kalau pilihan hidup berbeda, tentu hasilnya berbeda. Tuhan menolong kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari saudara gunakan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Lakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perintah Tuhan terakhir, amanat agung, supaya kita semua jadi saksi Kristus dari perkataan dan perbuatan. Mengajar orang tentang kebenaran, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Kesulitan, masalah, persoalan boleh datang bertubi-tubi, tapi kalau Tuhan beserta kita, pasti ada kekuatan, pasti ada pertolongan. Tuhan memberkati kita semua untuk sungguh-sungguh teguh hati kita, menjadi saksi Tuhan yang efektif, orang-orang yang taat dan setia kepada Kristus. Sampai Tuhan datang kembali, kita semua kedapatan tambah percaya, sungguh taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mempelajari firman Tuhan hari ini. Kami mau dipimpin Roh Kudus, melakukan apa yang Tuhan mau. Berbicaralah terus. Ingatkan kami akan hal-hal yang harus kami akui dan bertobat, supaya hidup kami bisa dipakai Tuhan lebih efektif. Doa kami didengar Tuhan, dan nama Tuhan semakin kami tinggikan. Beri hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beri kami keberanian, kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Kami mau hidup mempermuliakan nama Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu. Kami berdoa dan mohon Tuhan memberi kami kesanggupan, hikmat, kebijaksanaan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pemujizat pasti ada. Supaya kami dapat mempermuliakan Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan Engkau luar biasa. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mengenal dan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Para remaja dan pemuda, mereka sungguh-sungguh dipimpin, dikuasai Roh Kudus, sehingga bisa sanggup hidup benar, jadi terang dan garam dunia. Para wanita dan pria sampai yang paling senior di antara kami, berdiri teguh, tidak goyah, dimampukan Tuhan hidup menjadi teladan iman. Nama Tuhan kami permuliakan. Tambahkan kepada kami hati yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Tambahkan kepada komunitas kami jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mau mengenal dan mengasihi Tuhan. Kepadamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Engkau pengharapan kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Imani saudara. Kasih Allah Bapa yang sempurna, yang kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya, rencananya
terjadi di dalam hidup kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memampukan kita hidup kudus, hidup benar, maksimal seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua saudara menjadi pelaku firman. Amin.